Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita berada di penghujung bulan Sya'ban. InsyaAllah biidznillah, malam ini adalah malam hari bulan 1 Ramadan. Malam kita bertarawih pertama kali. Jadi besok kita akan menjalankan ibadah puasa. Semoga menjadi puasa yang paling barakah untuk kita, paling manfaat, dan bisa membentuk, merubah pribadi kita menjadi insan yang bertakwa. Di dalam kita menjalankan ibadah puasa, agar puasa kita ini diterima oleh Allah dan menjadi puasa yang sesuai dengan tuntunan syariat yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, maka wajib bagi kita seorang muslim yang mau menjalankan ibadah puasa mengetahui ilmu syariat, fikih yang diajarkan, sehingga puasa kita berdasarkan ilmu. Ibnu Ruslan dalam Zubatnya beliau mengatakan, wa kullu ma bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap amalan yang tidak disertai dengan ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Maka pada kesempatan ini saya akan berkongsi, menyampaikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan fikih puasa. Ada yang namanya syurut wajib dalam menjalankan ibadah puasa. Nanti kita bahas mengenai rukun-rukun puasa. Kemudian kita bahas mengenai syarat sahnya puasa. Dan kita akan bahas mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kelima, kita akan bahas mengenai sunnah-sunnah kita di dalam menjalankan ibadah puasa. Dan yang keenam, kita akan membahas mengenai hal-hal yang dimakruhkan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Lepas itu kita akan buka sesi tanya jawab untuk mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Ya, mudah-mudahan kita punya waktu yang cukup untuk menerangkan ini. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian senantiasa bertakwa. Ayat ini turun merupakan perintah kewajiban kita seorang yang beriman menjalankan ibadah puasa. Turun pada tahun kedua hijrahnya Rasulullah SAW sampai di Madinah Munawwarah. Kemudian puasa ini memiliki arti secara bahasa dan secara syariat. Secara bahasa, puasa artinya menahan diri, al-imsak, as-saum al-imsak, menahan diri. Secara umum, menahan diri dari tidak berbicara, menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari berpergian, itu masuknya puasa secara bahasa. Tapi secara syariat, puasa ini memiliki makna khusus. Al-imsakul makhsus ala wajhi makhsus biniyati makhsusah.
menahan diri dari hal-hal tertentu dengan cara-cara tertentu, dengan niat tertentu. Juga boleh disebut puasa ini adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya, diantaranya makan, minum, berkumpul suami istri, dari terbitnya fajar shadiq hingga tenggelamnya matahari atau maghrib, dengan niat, ya, dengan niat. Itu secara syariat. Kemudian ada syarat sahnya, syarat wajibnya berpuasa. Ini kita membahas mengenai puasa Ramadan. Apakah semua orang beriman wajib berpuasa? Tidak, ada syarat wajibnya. Jika memenuhi syarat, barulah orang itu wajib menjalankan puasa. Kalau kurang dari syaratnya, ya, orang itu tidak wajib menjalankan ibadah puasa. Itu syarat wajib. Jadi hal-hal yang mesti dipenuhi sehingga datang kewajiban orang itu menunaikan ibadah puasa. Gitu. Ada lima syarat wajibnya. Yang pertama, Al-Islam. Berarti orang yang bukan Islam tidak wajib berpuasa. Orang yang tidak Islam, non-Muslim, tidak wajib berpuasa dia, karena tidak memenuhi syarat. Kalaupun dia berpuasa pun tidak sah juga. Tapi menurut ulama bahwa non-Muslim pun nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia tidak jalankan puasa, walaupun puasa tidak wajib baginya. Kenapa? Karena dia ada kesempatan untuk masuk Islam, sehingga dia harus menjalankan puasa, tapi dia tidak lakukan. Ya, dia tidak lakukan. Begitu. Kemudian yang kedua, ya, at-taklif. At-taklif itu adalah seseorang yang mukallaf, berakal dan baligh. Mukallaf itu syaratnya kan dua, berakal dan baligh. Orang yang berakal artinya tidak gila. Ya, dia tidak gila. Kalau orang itu berakal tapi belum baligh, tidak wajib berpuasa. Orang itu baligh tapi tidak berakal, juga tidak wajib berpuasa. Dia mesti berakal dan baligh. Namanya taklif, ya, taklif. Orangnya disebut mukallaf. Kita tahu ya bahwa orang baligh itu ada tandanya. Ada 3 tanda. Menurut syariat mazhab Syafi'i, orang baligh itu tandanya 3. Jika salah satu terdapat dari salah satu 3 itu, dia sudah baligh. 1, tanda baligh yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan adalah keluar mani, ya, mengeluarkan mani. Mengeluarkan mani itu sama aja dia ihtilam, mimpi, bermimpi, kemudian dia keluar mani, dan umurnya 9 tahun ke atas, berumur 9 tahun ke atas, sudah boleh orang itu bermimpi keluar mani. Atau keluar mani yang umur 9 tahun ke atas tadi itu berlaku untuk laki perempuan, bukan karena mimpi, karena melihat sesuatu yang membuat dia terangsang syahwatnya, kemudian keluar mani.
atau dia istimna. Istimna itu mengeluarkan mani dengan sengaja. Entah dikeluarkan dengan dirinya sendiri atau dikeluarkan oleh orang lain. Dia keluar mani. Ya. Atau dengan cara apa saja yang orang itu sampai keluar maninya. Berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Balik orang itu. Yang kedua, khusus perempuan. Tidak berlaku laki-laki. Mengeluarkan darah haid. Ya, mengeluarkan darah haid. Dengan syarat berumur 9 tahun juga atau lebih. Kalau 9 tahun kurang 16 hari, ya, 9 tahun kurang 16 hari, 16 malam, 16 hari, 16 malam, masih ditoleransi, dianggap haid itu. Tapi kalau keluar darah, keluar 9 tahun, ya, kurangnya banyak. Kurang 1 bulan. Dari 9 tahun itu kurang 1 bulan. Ya, maka tidak disebut balik. Belum. Itu darah penyakit berarti. Istihadah. Begitu. Ya, kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga berlaku juga laki-laki dan perempuan. Dengan umur. Orang yang umurnya 15 tahun dalam hitungan hijriyah secara pasti, ya, dan tepat, orang itu balik. Sama ada dia keluar mani sebelumnya, dia tidak keluar mani, apa dia juga tidak keluar darah haid, ya. Kalau sudah berumur 15 tahun dalam hitungan hijriyah, maka orang itu sudah balik. Dihitung dari mana itu? Umur orang itu dihitung dari lepasnya seluruh tubuh bayi ini dari rahim ibunya. Lepas, keluar dari kepala dulu, kepala, badan, lepas kaki, dah. Itu hari bulan apa, tahun berapa, jam berapa, hijriyah, ya. Contoh mamanya, ini sekarang pukul 3 kurang suku ini. Ini hari bulan 30 Sya'ban sekarang ini. 1446 Hijriyah. Ya, 1446 Hijriyah. Jam 3 kurang 12 menit. Ya, PM. Hari bulan 30 Sya'ban tahun 1446 Hijriah. 15 tahun berikutnya jam 3 kurang 12 menit hari bulan 30 Sya'ban 1461 Hijriah. Ya, balik itu anak. Kalau jam 2:30 atau 2:30 orang Indonesia bilang belum balik nih, belum balik. Kan dia jam 3 kurang 12 menit. Sekarang masih jam 2:30 menit. Belum balik. Nanti dan tak balik itu. Jadi tepat dalam hitungan hijriah, macam itulah. Kemudian itu namanya taklif, ya. Sudah tahu kita taklif. Yang ketiga, al-itaqah, mampu menjalankan ibadah puasa. Ini agama ini mudah, tapi jangan dipermudah. Ingat. Ya Allah yuridullah bikumul yusra. Allah menginginkan kamu mudah. Jadi kalau tidak mampu menjalankan ibadah puasa, tidak wajib. Contoh, ibu hamil. Ya, ibu hamil, dia berat kehamil. Ya, berat dia hamil. Atau ibu menyusui. Ya, dia sehat tapi tidak mampu.
Ibu tadi sehat yang menyusui atau hamil, dia tidak mampu, tidak apa-apa, tidak wajib dia. Atau seorang nenek-nenek, kakek-kakek, dia tua, orang tua, dia sehat, tapi lemah dia lemah. Ya, dia lemah badannya, dia lemah fisiknya, tidak mampu dia berpuasa. Boleh, karena syarat wajibnya itaqah, sedang dia tidak mampu. Begitu. Kalau ibu hamil atau ibu menyusui, dia tidak berpuasa, alasannya apa? Ini sebabnya apa dia tidak berpuasa? Oh, sebabnya badannya lemah, tidak mampu. Jadi karena sebab dirinya. Ya, sebab diri. Dia menyusui lemah, dia hamil dia lemah. Maka dia wajib mengqadha saja tanpa fidyah. Wajib mengqadha puasanya tanpa fidyah. Nanti kalau dia sudah waktunya sudah tidak menyusui, sudah tidak hamil, sekuat, dia boleh dia mengqadha puasanya. Tetapi kalau dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap bayinya saja, khawatir bayinya nanti kurang sehat karena pasokan vitamin, protein, hal-hal yang diperlukan oleh janin ini tak ada, kurang-kurang, maka dia tidak puasa. Demikian juga dia tidak berpuasa karena anak yang disusuinya ini, anak yang disusuinya nanti akan bermasalah karena lemah itu anak, maka dia tidak berpuasa, maka dia wajib qadha dan fidyah. Dia wajib qadha dan fidyah. Ya, fidyahnya satu harinya 1 mud. Ya, mungkin kalau kita bulatkan 1 kilo lah. Ya, juga mengqadha, juga mengganti. Kalau dia tidak berpuasanya, dua-duanya, saya pun lemah, bayi saya juga saya takut lemah. Dia cuma qadha saja, tidak fidyah. Kalau orang tua yang lemah, ya orang tua yang lemah kan tidak bisa ditunggu kapan dia sehat kan, kapan dia kan sudah lemah terus ya. Maka dia tidak akan puasa, tidak perlu qadha, hanya membayar fidyah saja. Hanya membayar fidyah saja tiap harinya. Kemudian yang keempat adalah sehat. Beda orang yang mampu dengan orang sehat. Jadi wanita itu tidak sakit dia, cuma tidak mampu ya. Orang tua itu tidak sakit, cuma dia tidak mampu. Maka ditambah sama ulama sehat. Ya, kalau orang yang tidak sehat, tidak puasa tidak apa-apa, dia tidak wajib. Maknanya bagaimana tuh sehat yang bagaimana? Sakit yang bagaimana yang dibolehkan orang tidak puasa? Al-marid alladhi yashukku masyaqqatan syadidatan la tuhtamal. La yuhtamal. Orang yang sakit dengan sakit yang berat, ya, sakit yang berat yang dia tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Tidak tahan dia menjalankan ibadah puasa. Ini sakit seperti ini. Ada 3. 1, saat ini dia sakit. Saat ini memang dia sakit. Dia tidak puasa karena dia sakit. Nah, 1 itu. 2, dia tidak sakit. Tapi kalau dia puasa jadi sakit. Entah mungkin dia punya ada GERD apa atas perutnya ya, atau lambungnya luka atau macam apa, macam hal-hal tertentu lah. Atau mungkin dia migrain atau mungkin sakit apa, kalau dia ini naik dia asam lambung dia sakit ya. Lambat makan macam-macam. Jadi kalau dia puasa dia sakit, maka dia pun boleh tidak puasa. Padahal dia sehat, tapi kalau puasa sakit. 3, dia puasa, dia sakit, ya mampu dia sebenarnya puasa, kuat saja. Hanya sakitnya akan
bertambah akibat puasa, atau lama sembuhnya akibat puasa, maka dia boleh juga tidak puasa. Nah, tetapi ada catatan bahwa dia tidak mampu berpuasa, dia meninggalkan puasa tadi itu, ya, dia semakin tambah sakitnya, atau dia akan lebih panjang sakitnya, itu harus karena dia sudah coba. Tidak boleh dia kira-kira. Ya, dia tidak boleh kira-kira. Kira-kira mungkin saya nanti sakit, tidak bisa. Coba dulu. Saya tidak mampu, mungkin coba dulu. Ya, kalau saya coba betul-betul dia tidak mampu, jujur ya, jujur amanah dia tidak mampu, maka dia boleh tidak puasa. Atau saran nasihat dari dokter yang dipercaya. Dia tidak coba, tapi dokter ahli kesehatan menurut analisa di dokter ini yang jujur, yang mengatakan, Bapak tidak perlu puasa, jangan puasa, karena nanti begini ya kita. Ibu tidak boleh puasa, nanti begini ya. Maka boleh kita ikutin, ini tidak puasa. Demikian pula orang yang sakit, yang dia tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Sudah sakit parah dia. Maka orang ini hanya membayar fidyah saja. Meninggalkan puasa, membayar fidyah tanpa mengqadha. Tapi kalau orang yang sakit ada harapan sembuh, maka dia tidak membayar fidyah, dia ditunggu sehatnya. Ditunggu dia sehatnya, dia berhutang, nanti dia bayar puasanya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah al-iqamah. Al-iqamah mukim. Ya, tidak musafir maksudnya, mukim. Sama ada dia mustautin atau dia mukim. Mustautin itu orang yang duduk memang asli di tempat itu. Kalau mukim, dia duduk di satu negeri 4 hari 4 malam, ya, atau lebih, tidak terhitung hari masuk dan tidak terhitung hari keluar, itu namanya mukim. Namanya mukim. Ya, kalau dia musafir, berarti kalau kebalikan dari mukim berarti musafir. Orang musafir tidak wajib puasa. Tetapi kalau dia berpuasa lebih baik. Ya, wa in tasumu khairun lakum, Allah berfirman. Kalau kamu berpuasa lebih baik. Lebih baik. Nah, orang yang musafir bagaimana yang dibolehkan tidak berpuasa atau yang tidak wajib berpuasa? Ada syaratnya. 1. Safarnya safar yang panjang. Safar yang jauh. Safar yang jauh itu marhalaten dalam hitungan dulu. Atau 16 farsakh. Marhalaten sama dengan 16 farsakh. Ya, dalam hitungan sekarang 85 atau 86 kilometer. 85 atau 86 kilometer. Tapi dihitung bukan dari rumahnya. Dihitung dari batas kota dia. Nah, dihitung dari batas kota. Batas wilayahnya dia. Kalau zaman dulu ada batas itu, ada pagar. Ada pagar. Nah, keluar dari pagar itulah, dari sini itu dihitung. Atau kalau tidak ada pagar, daerah tertentu, rumah terakhir, kemudian setelah itu sawah, padang sawah, padang. Nah, itu rumah terakhir dihitung dari situ. Ya. Atau kalau tidak ada rumah terakhir, tidak ada pagar, ada batas wilayah. Ya, ada batas wilayah. Nah, dari batas wilayah itulah
wilayah yang dia punya mahkamah sendiri, yang punya pemimpin sendiri, itu namanya wilayah. Kalau di Indonesia yang punya wilayah sendiri, punya kepala polisi sendiri, kepala tentara sendiri, ada pengadilan, mahkamah sendiri, itu namanya kabupaten di Indonesia. Indonesia kabupaten tuh dia punya kekuasaan sendiri macam itu. Bukan provinsi. Provinsi lebih tinggi lagi. Ini kabupaten. Tapi kalau di bawah kabupaten tidak punya. Dari sejak batas kabupaten itulah, dari situ 85 kilo atau 86 kilo ke atas sana boleh. Kalau sependek tidak boleh berarti musafirnya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, orang itu sudah sebagai status orang yang safar ketika hari puasa datang atau waktu puasa itu datang. Kapan waktu puasa datang? Subuh. Waktu awal puasa dihitung dari subuh, betul tak? Dari fajar. Ketika fajar datang, dia sudah keluar dari kotanya. Dia sudah keluar dari batasnya. Itu namanya musafir. Kalau dia subuh datang, seperti antum mau pergi ke Jakarta, atau mau pergi ke Australia, atau mau pergi yang keluar dari Singapura sini. Pesawat antum selepas subuh, ya pesawat antum jam 9 pagi, antum keluar dari rumah sudah subuh itu. Tak boleh antum. Ana mau musafir. Kemana? Ana ke Australia jauh. Nah, ini datang waktunya puasa, kamu masih di Singapura. Belum menjadi status musafir. Lain halnya kalau pesawat antum pukul 3 malam, ya, pukul 3 AM, ya, pukul 3 AM, antum pesawat. Antum datang ke airport mesti pukul 1 ya, check in, ini semuanya. Terbanglah pesawat pukul 3 AM, waktu di atas datang subuh. Anda tunggu musafir apa? Anda tidak puasa. Karena datang subuh antum sudah keluar dari negeri antum. Gitu. Paham ya? Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, tujuan safarnya dibenarkan oleh agama. Mubah lah. Mubah. Mau umroh, mau silaturahmi, mau berniaga, macam itu. Bukan untuk maksiat. Kalau tujuan safarnya untuk maksiat, tidak ada keringanan. Wa'iyadzubillah, orang tujuan keluar dari Singapura, mau macam-macam di luar sana, berbuat dosa. Tak boleh. Tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Ya, wajib dia puasa. Wajib dia salat pada waktunya. Tidak ada qasar, tidak ada jamak. Tidak ada rukhsah berlaku pada dirinya. Itu. Sudah sampai di situ kita selesai syarat wajibnya puasa. Ada 5: Islam, taklif, itokoh, mampu, sehat, dan iqamah, ya, tempat tinggal di situ. Iqamah itu mukim. Kemudian kita akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa. Makna rukun adalah, pernah saya terangkan di sini, makna rukun adalah juzu' minal mahiyah la tatahaqqaqu mahiyah illa bihi. Jadi rukun itu bagian dari ibadah itu sendiri. Jadi include in bentuk ibadah. Jadi masuk di dalam bagian ibadah itu. Ya. Dan tidak sah atau tidak terwujud ibadah itu kecuali dengan dianya, dengan ianya.
Bagian yang pokok yang tidak wujud kecuali dengan ada dia. Sehingga kalau kurang satu, maka ibadahnya tidak wujud, tidak ada. Tidak sah istilahnya gitu. Tidak berwujud kan. Lain dengan syarat. Syarat sahnya salat, syarat sahnya puasa itu tidak bagian dari ibadah. Tidak bagian dari dalam amalan ibadah. Hanya dia wajib dipenuhi sebelum menjalankan ibadah. Ya, wajib dipenuhi sebelum menjalankan ibadah, namanya syarat. Kalau amaliyah ada di dalam mahiyatul ibadah, masuk bagian dari amaliyah ibadah yang pokok, itu namanya rukun. Maka tidak boleh kurang. Pernah saya contohkan ya, yang pokok yang dimiliki manusia ini kepala, dada, dan perut. Ini pokok ini kan. Adapun kelengkapan adalah tangan dan kaki, ini kelengkapan. Manusia tidak akan boleh disebut sebagai manusia kalau tidak punya kepala. Betul? Namanya apa? Mayat. Nah itu. Ada kepala, tapi tidak punya dada, juga mayat. Ada perut, ada kepala, tapi tidak punya dada. Ada kepala, ada dada, tanpa perut, juga tidak manusia, mayat. Tapi kalau ada kepala, ada dada, ada perut, sudah boleh hidup itu. Walaupun tidak punya kaki dan kepala, dada, dan perut itu namanya rukun. Kalau itu di analog sebagai ibadah. Bagian yang pokok dari bagian yang pokok dari ibadah atau dari manusia tadi yang tidak boleh tidak ada, harus ada. Nah, gitu. Nah, bagian yang pokok dalam puasa ada 3. Rukunnya ada 3. 1, ya, niat. 1, niat. 2, ya, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, sebuah perbuatan imsak, sebuah perbuatan menahan diri atau meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. 3, orang yang berpuasa, shaim, orang yang berpuasa itu sendiri. Itulah rukun puasa. Nah, sekarang kita bahas 1, niat. Puasa itu dibagi 2. Puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau itu puasa wajib, maka diwajibkan di dalam niat tabyidun niyah. Makna tabyid adalah niatnya dari malam hari. Harus bermalam, niatnya harus dari malam hari. Malam itu diawali dari tenggelamnya matahari hingga sebelum subuh. Ya. Kebanyakan dalam ibadah, niat itu bersamaan dengan actionnya. Seperti saya katakan, qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, karena itu makna niat. Menyengaja sesuatu bersamaan dengan ibadahnya. Seperti wudu, seperti pada kita terangkan wudu kan. Begitu air ini menempel dari wajah, saat itulah kita niat, saya niat mengangkat hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala, bersamaan. Nah, Imam Syafi'i itu hati-hati. Karena manusia ini hatinya namanya qalbun. Qalbun yataqallabu, berpindah-pindah. Kadang-kadang hati kita kemana-kemana. Maka saat ibadah harus hatinya hadir. Begitu air menempel dari ini, begitu kita takbir Allahu Akbar, Allah saat itulah hati kita niat. Begitu bersamaan. Lain lagi kalau puasa. Kalau puasa tidak boleh bersamaan malahan. Jadi kalau kita bersamaan azan subuh, kita niat puasa, tidak sah puasanya. Karena ulama mengistimbatkan bahwa niat puasa wajib itu harus dari awal. Maka itulah imam-imam masjid, maghrib, isya, taraweh, langsung kita dituntun niat. Taqaddu ala niyati sum, nawaitu sama gadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhi sanati.
lillahi ta'ala, macam itu. Ya. Jadi itu niat dari malam hari sejak maghrib sampai sebelum subuh. Dan makan sahur tidak sebagai tanda orang itu niat. Ya, karena memang betul-betul dia menyengaja, bukan hanya makan sahur. Dia memang sengaja, saya niat. Niat itu amalan hati. Jadi kalau hati kita sudah hadir niat untuk salat puasa besok, sudah cukup. Ya, dilafatkan sunnah dalam mazhab Syafi'i. Supaya kita melafatkan niat itu, ya, membantu menghadirkan dalam hati. Tetapi kalau lisannya berucap, hatinya lalai, tidak sah. Kalau hatinya berniat, walaupun lisannya tidak berucap, sah. Yang bagus, lisannya berucap, hatinya hadir. Begitu. Kemudian, puasa wajib itu ada 6. Dan semua puasa wajib itu, kalau mau dijalankan harus niat dari malam hari. 1. Puasa Ramadan. 2. Puasa qadha Ramadan. Bagi ibu-ibu yang haid nifas kan mengqadha Ramadan. Atau orang yang meninggalkan puasa karena sakit atau sengaja kemudian dia sadar dia soal puasa, maka dia mengqadha Ramadan. 3. Puasa mengganti, ya, denda haji dan denda haji. Ya. Seperti orang haji tamattu, haji kiron, kan kena dam. Maka salasatun fil haji wa sab'atun idza raja'tum. 3 hari kita puasa waktu haji, ya. 7 hari kita puasa setelah kita pulang dari haji. Itu puasa wajib, mengganti dam kita, menyembelih kambing. Kemudian yang keempat, puasa kafarah. Kafarah karena membunuh, kafarah karena kafaratul yamin, kafarah karena jima di waktu bulan Ramadan, siang hari, itu namanya kafarah, wajib. Kelima, puasa nazar. Nazar puasa, nanti kalau saya sehat, afiat, saya nazar puasa 3 hari. Sehat kita, maka wajib puasa. Yang keenam, puasa perintah dari sultan, dari hakim, penguasa. Perintah dari mana? Biasa itu waktu sholat istisqa, kalau tidak ada hujan, maka kita mau minta hujan, disunnahkan oleh Nabi untuk berpuasa, maka hakim memerintahkan rakyat untuk berpuasa 3 hari sebelum sholat istisqa supaya lebih qabul, ya. Maka hari ketiga dalam puasa dia datang ke lapangan, rakyat datang ke lapangan, sholat istisqa bersama sultan, dipimpin oleh ulama. Puasa 3 hari itu perintah dari sultan, wajib. Kemudian ada puasa sunnah. Kalau puasa sunnah tidak wajib untuk mabit atau tabit, ya. Boleh berniat untuk berpuasa walaupun sudah subuh, hingga batas akhirnya adalah tergelincirnya matahari ke barat, duhur. Asalkan sebelumnya tidak yatanawalu muftirat, tidak tidak menjalankan atau makan atau minum yang membatalkan puasa, ya kan? Macam antum tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak macam-macam, ya. Pukul 11 atau pukul 10 saya puasa aja lah. Ini sekarang hari Senin umpamanya, waktu digandungkan Ramadan, ya, saya puasa. Boleh, belum zuhur kan? Tapi kalau antum sudah cuk breakfast zen bagus, kenyang, saya puasa aja nih sekarang. Tidak boleh. Jadi gitu, ya.
Boleh. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Rukunnya. Ya, ada action membatalkan, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah orang puasa itu sendiri. Kenapa dalam rukun salat tidak ada musolli, tidak ada orang yang salat? Ya enggak? Orang zakat tidak ada yang orang yang haji. Rukunnya tidak ada. Rukun haji itu ada 6. Tidak ada hajnya. Rukun haji itu ihram. Ya, kemudian wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib pada kebanyakan rukun-rukunnya. Rukun umrah ada 5. Ya, ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, jadi mencukur atau menggundul atau memotong, kemudian tertib. Tidak ada mu'tamir, tidak ada. Tapi kalau puasa ada, shaim, orang yang berpuasa. Kenapa itu? Karena puasa tidak ada wujudnya. Amalan puasa tidak ada wujud, tidak berwujud. Kalau umrah kan ada wujudnya. Ya, antum tawaf, kelihatan nih tawaf, di sa'i. Jadi dengan wujudnya amalan itu otomatis sudah ada orangnya. Orangnya sudah masuk di situ gitu loh. Karena tidak mungkin ada tawaf tanpa pelaku. Iya enggak? Ada tawaf mesti ada pelakunya, ada manusia yang menjalankannya, maka tidak perlu disebut orang yang menjalankan gitu. Ya berdiri, orang berdiri berarti ada manusianya yang berdiri, maka tidak ada musolli di dalam rukunnya salat. Orang yang salat. Tapi kalau puasa, ya enggak? Puasa, niat, ya kan? Kemudian meninggalkan hal-hal yang tapi amalan itu tidak wujud, niat pun di dalam hati, meninggalkan hal-hal pun tidak tampak, maka itulah ulama ada orangnya, manusianya. Gitu. Maka disebut shaimnya itu masuk di situ. Kalau sekarang ini mau kita puasa kan tidak ada beda antara puasa tidak berpuasa, tidak wujud. Nah, saya sedang puasa atau tidak, antum tidak nampak, tidak ada beda itu, tidak wujud. Kemudian syarat sahnya sekarang. Nah, syarat sahnya. Itulah tadi saya sebutkan bahwa bedanya syarat dan rukun. Ya kan? Kalau syarat itu hal-hal yang harus dipenuhi sebelum menjalankan ibadah. Kalau rukun adalah bagian dari amalan ibadah yang pokok. Gitu kan? Nah. Syarat itu dalam bahasa fikih namanya ma yajibu taqaddam ala syai' wa istimraru fih. Ma yajibu taqaddam ala syai' wa istimraru fih. Hal-hal yang wajib dipenuhi sebelum menjalankan sesuatu dan continue wujudnya hingga ibadah itu selesai. Ya. Jadi kalau dipenuhi syaratnya, tidak continue, hilang syaratnya di tengah-tengah, belum usainya sebuah amal ibadah, tidak sah itu, hilang. Ya. Contoh, ya, contoh ya. Orang yang masuk menjadi polis, orang yang menjadi polis harus akalnya sehat. Ya kan? Akalnya sehat. Dan tidak boleh berumur 60 tahun umpamanya. Dan umurnya minimal 18 tahun umpamanya, maksimal 60 tahun. Jadi kalau sudah 60 tahun sudah tidak boleh jadi polisi dia. Mesti retired dia. Ya kan? Di tengah-tengah jadi polisi dia, tengah-tengah polisi, Masya Allah, gagah, perkasa, kuat. Umurnya 25 tahun dia sudah jadi polisi kan, terus tahu-tahu gila dia. Belum selesai jadi polisi, belum retired. Tapi gila dia, mecahi kaca,
nembaki langit itu, bawa pistol dia, waduh. Maka dia dikeluarkan jadi polisi. Betul? Tidak memenuhi syarat lagi, akalnya hilang orang itu. Jadi harus ada akal itu sampai dia selesai retired dari polisi terus. Macam juga sama. Syarat sahnya puasa itu ada 4. Nah, sebelum antum puasa harus memenuhi ini 4 nih. 4 ini dipenuhi dan terus menerus 4 ini harus ada sampai maghrib. Sampai selesai antum puasa. Dari mulai fajar sampai maghrib. 1. Islam. 2. Berakal. 3. Suci dari haid dan nifas. 4. Ilmu, ya, pengetahuan bahwa waktu itu dibenarkan untuk berpuasa. Ilmu atau pengetahuan bahwa waktu itu dibenarkan untuk berpuasa. Itu syaratnya, syarat sahnya. Yang pertama Islam. Berarti orang yang tidak Islam, non-Muslim, tidak sah puasanya karena tidak memenuhi syarat. Syarat sahnya harus Islam. Dia tidak Islam, dia tidak sah. Ya. Maka kalau orang Islam berpuasa, tahu-tahu murtad, sudah keluar dari Islamnya, ya kan? Batal puasanya. Batalnya batal. Walaupun sebentar, murtad 1 jam. Ya, waktu ba'dal asar murtad. Ya. Pukul 5 balik Islam, batal sudah batal dia. Murtad itu banyak cara anunya, sebab-sebabnya kan. Ada murtad karena ucapan, ada murtad karena i'tikad, ada murtad karena perbuatan. Murtad karena ucapan, memang dia berucap bahwa dia keluar Islam. Berucap dia. Murtad dengan ucapan, dia menghina Allah. Dia menghina Rasulullah. Dia menghina Quran. Murtad dia. Ya kan? Murtad dengan ucapan, ya dia berucap bahwa dia punya Tuhan selain Allah. Dia berucap bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Berucap dia. Murtad dia. Itu murtad dengan ucapan. Murtad dengan i'tikad. Dia tidak berucap, tapi hatinya beretikat ada Tuhan selain Allah. Dia berucap bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Dia beretikat, berpendapat hal-hal yang dihalalkan oleh Allah diharamkan sama dia. Murtad dia. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah dihalalkan sama dia, beretikat murtad. Dia menghalalkan mencuri, murtad. Mencuri itu haram. Dia etikat mencuri itu boleh itu. Salat itu wajib. Dia beretikat bahwa salat itu tidak wajib. Puasa itu tidak wajib. Salah satu aja, zakat tidak wajib, murtad. Etikat dia membuat dia murtad. Karena sudah daruri orang itu sudah ngerti bahwa puasa itu wajib, salat wajib, zakat haji wajib, zakat haji. Nah gitu. Jual beli itu halal. Dia beretikat bahwa jual beli itu haram, murtad. Dia murtad ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu adalah sahabat Rasulullah, diakui oleh Quran. Idhuma fi ghari id qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Id qala li sahibihi, ketika beliau SAW bicara kepada sahabatnya. Kesahabatan Sayyidina Abu Bakar adalah diakui oleh Al-Quran. Dia tidak percaya kalau Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah, murtad. Karena dia menolak Al-Quran. Sayyidina Aisyah itu suci. Dituduh sama orang munafik kalau beliau berbuat zina ketika dalam sebuah perjalanan perang. Kemudian dia beretikat bahwa Sayyidina Aisyah adalah berzina, murtad. Karena dia keluar dari Al-Quran.
Kemudian kalau orang tidak percaya satu ayat dari Al-Quran saja, murtad. Satu kata dalam Quran, dia tidak percaya, murtad. Nah, ini etikat ini. Kalau murtad dari sebabnya perbuatan, ya sujud selain Allah dan meyakini bahwa sujud dengan selain Allah, menginjak Al-Quran. Dia tidak berucap, tidak beretika, tapi Al-Quran diinjak atau dia kencingin, dia duduk menghina Al-Quran, murtad dia. Macam itulah perbuatan menyembah selain Allah. Berbuat sesuatu seperti kemurtadan tadi, sebentar dia akan batal, tidak sah. Kemudian yang kedua adalah berakal. Berakal berarti orang yang gila, ya orang yang gila, maka puasanya batal. Orang yang gila puasanya batal. Karena hilang akalnya dia. Kalau orang hilang akalnya karena mabuk atau pingsan, kan hilang akal ya. Kalau sengaja, batal. Kalau dia sengaja mabuk dia. Sengaja meminsankan diri, sengaja, batal. Tapi kalau tidak sengaja, tidak batal. Ya. Beda karena orang mabuk dengan orang gila itu beda. Kan? Tapi kalau mabuk dan pingsan itu sepanjang hari, walaupun tidak sengaja, juga batal puasanya. Mulai subuh dia pingsan, sampai maghrib, bangun-bangun, taraweh dia. Oh, dia puasa tadi, tapi sepanjang hari, tidak batal. Tapi kalau dia pingsan, berapa jam kemudian dia bangun, dia mabuk, kemudian dia sadar, asal dia tidak sengaja. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Jadi kalau orang mau puasa, dia harus suci dari haid dan nifas. Berarti kalau di tengah-tengah puasa keluar darah haid atau keluar darah nifas, ya batallah puasanya. Walaupun 2 menit azan maghrib, kurang 2 menit di azan maghrib, keluar darah haid, batal puasanya. Ya, dia harus dia tahu bahwa puasanya batal. Mungkin dengan makan, umpamanya zuhur seperti ini, dia batal puasanya, dia haid, ya, maka dia makan. Dia makan, atau dia berkeyakinan bahwa dia tidak berpuasa. Atau dia langsung dia makan, dia minum gitu. Karena puasanya batal, dan orang haid dan nifas memang tidak boleh berpuasa. Kalau puasa tidak sah dan berdosa bahkan. Ibu-ibu, saudara sekalian, kalau orang haid, dia yakin nanti pukul 1 saya bersih. 1 IM saya bersih. Maka dia boleh niat walaupun dia masih haid. Ya. Maghrib itu dia boleh niat. Maghrib dia boleh. Masih haid ya, tapi dia yakin, dia sudah tahu hitungan bahwa pukul 1 ya, dia bersih, yakin dia bersih. Sebelum subuh dia akan bersih. Maka dia boleh niat dari sejak malam itu. Tapi kalau dia ragu-ragu, bersih enggak ya saya malam ini ya? Bersih enggak boleh nih, enggak boleh niat dia. Dia sampai dia yakin, cek dulu. Setelah waktu sahur dia cek, oh bersih dia. Ya. Maka dia boleh dia mulai niat itu. Bersihnya orang haid dan nifas itu bukan berarti di pembalutnya tidak ada darah berarti bersih, bukan. Harus dimasuki cotton bud itu dalam, tahu ya cotton budnya, masuk ke dalam vaginanya, keluarkan, tidak ada warna apa-apa, putih seperti dimasukkan.
ada cairan putih, itu sudah bersih. Tapi kalau ada warna merah atau coklat atau kuning, belum bersih. Harus bersih seperti dimasukkan. Itu sudah bersih. Maka dia boleh niat walaupun belum mandi. Ya, boleh niat walaupun belum mandi di malam hari itu. Kemudian nifas pun sama ya. Kalau dia tengah-tengah puasa kemudian keluar darah nifas karena melahirkan, dia batal lah puasanya. Batal karena tidak memenuhi syarat. Demikian juga orang nifas tadi. Kalau orang nifas itu harus suci ya. Nifas kan bisa majah sebentar saja kemudian berhenti. Biasanya 40 hari, maksimum 60 hari. Kalau sudah 60 hari, 60 malam, maka sudah pasti dia suci. Walaupun mesti ada keluar mamanya. Sudahlah. Dianggap kalau nanti darah keluar berarti darahnya darah istihadah. Kalau sudah 60 hari 60 malam, sudah nih malam nih saya nanti puasa karena sudah 60 hari 60 malam. Gitu. Walaupun mesti keluar darah. Berarti kalau keluar darah, darahnya istihadah. Haid pun juga gitu. Haid minimal 24 jam. Biasa 6 hari, 7 hari, 6 hari atau 7 hari, maksimum 15 malam. Kalau sudah 15 hari 15 malam dari keluar darah, sudah dipastikan hari 16 itu adalah suci dia, maka dia wajib puasa. Kemudian yang keempat, dia harus tahu bahwa waktu itu dibenarkan untuk puasa. Dia harus tahu. Kalau dia tahu bahwa, apalagi dia tahu kalau hari itu tidak benar puasa. Hari tasyrik umpamanya 11, 12, 13, Idul Adha, Idul Fitri. Ya, hari syak macam ini sekarang tanggal 30 ini syak apakah puasa atau tidak? Kan tentu tidak boleh puasa ini. Kalau hari syak, kecuali kalau sudah diputuskan. Ya, tidak dibenarkan untuk puasa, maka tidak sah. Kalau di hari yang tidak tahu antum ini hari tasyrik atau bukan ini Idul Adha atau Fitri, tidak diyakinkan, itu tidak boleh puasa. Karena antum tidak yakin, tidak tahu bahwa hari itu boleh tidak berpuasa, gitu. Itulah syarat sahnya puasa ya. Islam berakal, suci dari haid dan nifas, dan tahu bahwa hari itu dibenarkan untuk berpuasa. Kemudian yang penting juga, yang ketiga adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa banyak, diantaranya ada 11 nih disebut di sini. 11. Satu, masuknya benda apa saja, baik benda yang dimakan atau benda yang diminum atau benda yang tidak dimakan tadi, itu benda ke dalam rongga tubuh dari jalan yang terbuka, dari jalan tubuh yang terbuka. Jalan tubuh yang terbuka menurut ulama itu mulut itu terbuka, telinga itu terbuka, kemaluan terbuka, dubur itu terbuka, lubang payudara itu terbuka, ya, itu hidung itu terbuka. Jadi kalau masuknya benda, air kah, makanan kah, minuman kah, cotton bud kah, ke dalam hidung, ke telinga, ya, ke situ batal puasanya. Tapi kalau tidak terbuka, ya macam antum pakai balsem ya, pakai obat gosok panas-panas, itu kan masuk juga. Tapi kan tidak jalan terbuka, ini pori-pori tubuh ini tidak terbuka. Batal puasa. Kalau suntik macam mana? Apa namanya, injeksi itu? Ini ulama banyak membahas tentang injeksi. Kalau itu infus yang masuk ke dalam pembuluh darah, air ya masuk pembuluh darah tubuh, itu ulama sepakat batal itu. Karena itu ada nutrisinya. Ya enggak? Masuk dalam infus itu. Kalau injeksi ya,
ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat batal. Dan kuat itu pendapatnya jika injeksinya walaupun tidak dari tempat yang terbuka, macam injeksi di sini atau di belakang atau di paha, kan tidak terbuka itu jalan-jalannya. Tapi dia akan masuk ke pembuluh darah, obat itu akan masuk ke dalam tubuh, dalam proses pencernaan, batal dia puasanya. Tapi kalau injeksi yang tidak mengalir, biasanya injeksi untuk anestesi. Injeksi untuk anestesi. Ada juga injeksi yang di situ seperti injeksi stem cell. Ya, ada injeksi atau injeksi plasma darah. Injeksi di kaki tidak mengalir di situ aja. Kita punya lutut ini ada masalah. Ya, tulang rawannya tulang rawannya tipis sehingga antara tulang satu dengan tulang yang lain sering kadang-kadang bersentuhan ketika turun tangga atau naik tangga, sakit, nyeri. Disuntiklah sama dokter plasma darah untuk menumbuhkan sel. Dia tidak mengalir di situ, tidak batal itu. Ada juga obat tertentu yang di dalamnya berisi glukos yang disuntikkan oleh dokter untuk merangsang tumbuhnya sel, itu tidak batal. Demikian juga stem cell tidak batal, karena dia di situ saja itu. Ya, tapi kalau mengalir sampai tubuh semua itu batal. Kemudian yang kedua, ya sengaja untuk mutah. Sengaja untuk mutah, tahu ya mutah ya? Sengaja. Dia tahu kalau dia membau-bau ini dia akan keluar mutah dia. Dia bau-bau. Dia bau-bau saja, dia pusing, dia mutah dia, batal dia. Atau dia masukkan tangannya sampai dia mutah, batal. Tapi kalau tidak, dia sakit, dia masuk angin, kemudian dia mutah, tidak batal. Memang tidak bisa tahan dia, bukan sengaja. Asalkan ya mutah semuanya keluar, bukan sampai mulut ada daging dimasukkan lagi. Sayang ini dagingnya katanya. Ya, batal dia. Karena sudah berada di depan, dia masuk lagi. Wah, ya itu kotor. Buang semua. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, jima. Kumpul suami istri di bulan Ramadan. Ya. Walaupun tidak keluar mani. Ilajul hasyafah fil farj. Memasukkan kepala penis dalam vagin. Batal. Kepalanya sampai deli kepala itu batal. Keluar mani tidak keluar mani batal. Vaginnya istrinya atau bukan? Wa itu billah, tidak batal. Vagin orang hidup atau orang mati? Batal. Vagin binatang atau manusia? Batal. Vagin batal. Ya, itu namanya jima. Kalau dia di siang hari dia kena kafarah uzma. Ya. Dia batal puasanya, dia berdosa, dia harus melanjutkan puasa sampai selesai. Kemudian dia harus qadha nanti di bulan lainnya. Yang kelima dia kena kafarah besar. Memerdekakan bunda hamba sahaya. Kalau tidak ada hamba sahaya dia puasa 60 hari berturut-turut. Nah, kalau tidak mampu dia memberi makan 60 ayat orang-orang miskin. Yang perempuan tidak kena kafarah udma, khusus yang laki-laki. Khurujul mani, keluarnya mani, yang keberapa itu? Keempat tadi ya. Keluarnya air mani, keluar air mani tadi. Keluar air mani sengaja keluar air mani. Mencium istri, memeluk istri, bersendagura dengan istri keluar mani. Tapi kalau mimpi keluar mani tidak batal. Atau sengaja mengeluarkan mani. Atau dia melihat sesuatu yang merangsang akhirnya keluar mani, batal ya. Nanti ada unsur kesengajaan. Tapi itu karena dia tahu, dia sengaja, dia tahu gitu ya. Ada orang awam yang tidak tahu, tidak batal.
Kemudian yang berikutnya gila, ya seperti itu, hilang akal, gila. Walaupun sebentar batal. Kemudian yang berikutnya mabuk, ya mabuk. Kalau dia sengaja mabuk, mabuk kalau dia sengaja. Demikian juga yang berikutnya pingsan, kalau sengaja pingsan batal. Kalau tidak sengaja mabuknya, tidak sengaja pingsannya, tidak batal. Asalkan tidak keseluruhan hari. Kalau keseluruhan hari, walaupun dia tidak sengaja, dia batal. Kemudian murtad. Ya, kemudian dia murtad, batal walaupun sebentar. Kemudian yang ke-9, haid, batal. Ke-10, nifas, dia batal. Yang terakhir, melahirkan anak, wiladah, batal. Kemudian berikutnya, sunnah-sunnah puasa. Banyak sunnah puasa ini. Apa yang disunahkan ketika kita berpuasa? Pertama, kalau kita berpuasa disunahkan untuk mengawalkan buka puasa. Ya ta'jilul fitr, ta'jilul fitr. Ta'jil itu artinya harus yakin, tapi yakin sudah maghrib, cepat kita berbuka puasa. Kalau tidak yakin, tidak boleh antum makan. Kalau antum tidak yakin, kemudian antum makan atau minum, tahu-tahu, wah ternyata belum ini. Antum tidak berdosa karena tidak yakin, tidak ada, tapi antum qadha. Puasanya batal itu. Harus qadha. Jadi harus yakin, azan maghrib yakin, terus berbuka. Kemudian berbuka puasa, sunnahnya juga memakai rutab. Yang paling bagus pakai rutab. Rutab itu kurma muda itu yang matang, masih apa namanya, ada airnya itu. Kalau ada rutab, bisir itu rutab tapi belum masak. Ya, kuning, merah yang belum masak. Kalau ada kurma. Ya. Kalau tidak ada 3 itu, air putih. Zam-zam kalau bisa. Tidak ada zam-zam, air biasa. Kalau ada air putih itu zam-zam, hal-hal yang manis. Ya, seperti gula-gula atau asidah atau apa itu. Air manis, kue-kue manis gitu. Begitulah urut-urutannya. Kemudian sunnah juga takhirul sahur. Sahur itu diakhirkan. Tapi lebih baik orang yang sahur itu berhenti ketika kira-kira waktu untuk membaca Quran 50 ayat. Nabi Muhammad itu berhenti, tidak sahur. Kira-kira waktu itu, dari mulai beliau berhenti sampai adzan subuh itu, waktu yang digunakan untuk membaca Al-Quran 50 ayat. Yang tidak cepat dan tidak lambat, sedang. Ulama beritahu kurang lebih itu 15 sampai 20 menit dari adzan. Jadi karena ini puasa Ramadan dan itu adalah puasa yang hati-hati, wajib jangan sembarangan. Ya jangan gegabah. Jangan ini belum adzan nih, belum adzan. Kita takut nanti itu sudah dekat, maka ada imsak ya. Di kita ada imsak. Imsak ini. Berhentilah kalau saya imsak. Namanya imsak aja, nahan diri. Kalau di Indonesia imsak itu 10 menit sebelum adzan. Nah, kalau di Tarim 15 menit. 15 menit. Nah, 15 menit sebelum adzan berhentilah. Ya, sini 10 juga. Jadi kalau antum mau tes mata, antum mau minum obat, ya 15 menit sebelum adzan subuh untuk minum dulu, tes dulu, selesai itu selesai. Sikat gigi juga, gosok gigi selesai. Ya, macam itu. Jadi antum boleh takhir takhirus sahur, ya, tapi yakin kalau malam masih ada. Jangan malam masih ragu-ragu, saya mau takhirkan sahur.
Tidak boleh. Nah, kalau antum umumnya tidur, kemudian antum bangun, antum pikir ini masih waktu sahur. Antum makan banyak, ternyata pukul 7 sudah. Macam mana itu? Antum wajib imsak. Ya, imsak dan antum mengqadha. Antum mengqadha selesai. Demikian juga tadi itu. Ya, ada orang tergesa-gesa, biasanya tidak amanah berazan, dia azan sebelum waktu maghrib. Satu kampung pada buka semua. Padahal belum waktunya maghrib ya. Batal semua satu kampung, dan dia tanggung jawab itu orang. Dan dia harus qadha nanti. Kemudian tadi itu ya, berbuka puasa dengan rutab, dengan korma, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, memperbanyak sedekah, memperbanyak iktikaf, memperbanyak salat-salat sunnah. Kalau bisa salat sunnah itu qabliyah dan ba'diyahnya 22 rakaat, muakkadah dan ghairu muakkadah. Coba dihitung, 4 rakaat sebelum duhur. 4 rakaat. Kalau ulama kita 4 rakaat sebelum duhur itu 4 rakaat 1 salam langsung. 1 salam tanpa tahiyat. Kemudian 4 rakaat setelah duhur. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. 2 salam, 2 salam. 4 rakaat sebelum asar, 2 salam, 2 salam. 4 rakaat sebelum maghrib, 4 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 22 rakaat. Ya, saya ulang, 4 rakaat sebelum duhur, 1 salam langsung. 4 rakaat setelah duhur, 2 salam, 2 salam. 4 rakaat sebelum asar, 2 salam, 2 salam. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 22 rakaat. Itu perbanyak waktu Ramadan. Salat duha, salat witir, ya taraweh, kemudian salat tasbih, macam itu. Terakhir, hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa. Hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa diantaranya adalah berkumur-kumur atau istinsyak dengan mubalaghah. Mubalaghah itu berlebih-lebihan. Memang dalam wudu sunnah berkumur, tapi kalau kita berpuasa jangan berlebihan, cukup di depan saja. Cukup di depan, kemudian kita keluarkan, masukkan air ke hidung istinsyak. Betul, sunnah dalam jangan berlebih-lebihan, jangan dikeraskan. Sedikit saja. Tapi kalau berlebihan macam gini makruh. Masuk. Kemudian masukkan air ke hidung sampai masuk ke dalam. Ini berlebihan makruh. Karena khawatir kalau akan. Kemudian juga makruh mandi berlebih-lebihan di siang hari. Mandi tidak ada bukan junub, bukan ihtilam ya. Mandi bersih-bersih diri tadi itu, karena takut nanti masuk ke telinga dan sebagainya. Hati-hati, jangan dikenakan sampai masuk ke telinga. Sunnah juga puasa itu setiap malam mandi. Sunnah Rasulullah setiap malam mandi. Jadi tahajud itu sebelum tahajud mandi beliau. Sehat orang mandi malam. Tapi habis tidur ya. Habis tidur tengah malam ke atas, habis tidur mandi itu sehat. Air dingin, jangan air panas. Ada air hangat, air dingin. Sehat orang mandi air dingin. Biasain mandi air dingin. Karena kalau air dingin, kata ahli kesehatan, kita punya pori-pori tertutup. Sehingga energi kita berada di dalam. Tapi kalau antum mandi air hangat atau air yang panas, maka pori-pori antum terbuka. Sehingga habis mandi besi antum berkeringat kan? Itu badan antum lemas.
Ada antum lampu panas. Kalau minum air hangat, tapi kalau mandi air dingin. Kalau antum minum air dingin, tidak bagus. Tapi kalau air hangat, masuk dalam perut, badan antum sehat. Tapi kalau mandi dingin. Orang-orang tua-tua kita kalau mandi airnya dingin. Orang tua-tua. Saya punya kakek umur 84 tahun, kalau mandi air dingin. Kalau dulu di kampung kita ini, ada sumur. Langsung dia mandi dari sumur. Ambil sendiri mandi dari sumur. Tiap malam mandi air dingin. Dia bangun jam 2 malam, dia mandi, kemudian dia sholat tahajud. Tiap malam. Sakit pun dia mandi. Subhanallah sehat itu orang mandi air dingin. Karena listrik yang elektrik dalam tubuh kita seger ya. Subhanallah. Tapi kalau orang mandi air hangat, lemah orang itu. Kemudian makruh juga mencicipi makanan. Ibu-ibu ini masak, kemudian mencicipi makanan. Asin apa enggak ya? Makruh. Walaupun dia nanti keluarkan lagi. Makruh. Makruh lagi hijamah, berbekam siang hari. Ya karena lemah kan kita puasa, maka berbekam makruh. Kemudian juga makruh lagi orang yang dia gigit-gigit sesuatu, menggigit-gigit sesuatu, ada menggigit apa atau apa seperti di orang Arab suka menggigit lubanul dzakar. Tidak ada rasa, tidak apa-apa, gitu. Makruh juga gosok gigi antum di siang hari atau habis subuh. Gosok gigi pakai pasta gigi itu makruh. Karena itu bahaya. Karena kalau antum bergosok gigi setelah subuh atau sore hari macam ini, ya, apalagi pakai pasta gigi, itu kan ada minnya. Dan antum punya mulut itu berubah rasanya dari obat gigi itu. Kalau rasa itu masih ada, ludah antum ada rasanya, antum telan, berarti antum menelan benda itu. Nah, maka kalau antum gosok gigi, ya, maka disebutkan ulama, orang yang pakai siwak, makruh kalau setelah duhur ke atas. Kalau sebelum duhur adalah makruh. Nah, tapi Imam Nawawi berpendapat beda. Asal siwak ya, bukan pasta gigi ya. Siwak itu tidak makruh walaupun habis duhur. Karena hilangnya khuluf, bau mulutnya orang berpuasa itu bukan karena mulutnya, tapi karena ma'dahnya yang kosong. Ma'dah atau ma'dah ya? Ma'dah stomaknya dia kosong. Ada hawa dari tubuh yang kosong itu masuk ke mulut, itulah bau akhirnya. Dari sini bau, ke atas bau. Jadi kalau mulutnya dikasih siwak pun tetap bau. Karena dari dalam bukan dari mulut. Maka Imam Nawawi mengatakan tidak makruh. Tapi imam-imam yang lain mengatakan makruh. Begitulah hal-hal yang membatalkan puasa, yang memakruhkan puasa, ya dipersilahkan. Ada beberapa menit untuk kalau yang tidak jelas tanya jawab boleh bertanya. Silakan. Colgate tu kadang-kadang dia sejuk, ada mentol. Ya, betul. So kita tak telan air liur, tapi kalau kita bernafas, dia rasa sejuk dia. Kalau bernafas dari mulut khususnya, kadang kita tak boleh kawal lah, memang bernafas. Bila inhale, terasa mentol dia tu batal dekat puasa. Makanya sebenarnya kalau pertama kalau pakai Colgate tadi itu tuh pasta gigi, obat gigi, habis sahur lah antum pakai itu, sehingga ketika nanti subuh itu sudah tidak ada rasa lagi, macam itu. Kalau antum mulai habis subuh, makruh itu nanti, maka tidak bisa kawal diri kita.
karena berada dalam ludah kita, dan ludah kita sudah bercampur dengan mentol dan rasa dan sebagainya, itu susah untuk ngawal itu, ya. Dan biasa orang kalau pasta gigi waktu subuh pakai ini, dia haus juga malahan, mulutnya dia terasa haus ya, maka lebih baik dari sana. Tapi kalau dia ada rasa tadi, semuanya diumpamakan lah, macam itu dia terhirup ya, bukan di ludah, bukan di anu ya, bukan ditelan ya, tapi terhirup, tidak ada batal. Juga orang yang merokok itu batal, walaupun kan dia makan asap, masukkan dalam asap. Nah juga orang yang pakai apa namanya itu, betul, apa itu, inhaler untuk Ventolin ya, itu batal karena dia sudah ada cairan sebenarnya, itu masuk batal. Ada lagi? Ibu-ibu ada yang bertanya? Muslimat? Silakan. Pertanyaannya, perlukah untuk wanita yang haid tahan dari makan dan minum imsak? Tidak, tidak perlu. Dia haid, dia nifas, dia tidak puasa, tidak perlu menahan imsak dari makan dan minum dia. Ya. Tetapi kalau dia berhenti dalam haidnya di siang hari, berhenti ya, maka sunnah, bukan wajib, sunnah dia tidak makan dan tidak minum. Karena dia sudah berhenti kan. Nah. Tapi kalau dia sejak waktu haid, dia tidak. Cuman hanya saja tetap kita menghargai orang yang berpuasa, jadi jangan makan minum di depan orang yang kurang puasa. Ya. Orang keluarga kita puasa, kita buat sate, kita buat gulai, kita makan, wah enak sekali itu. Jangan, jadi kita menggoda orang yang puasa. Sembunyilah kita makan minum ya. Perlukah untuk wanita yang akan habis haid untuk cek sebelum subuh? Ya, kalau dia sudah tahu kan, dia tahu jadwal, dia tahu schedule kapan dia berhenti, maka kalau dia ada ragu-ragu, dia cek dulu sebelum subuh ya. Wanita akan habis haidnya kan, dia cek dulu, oh ya, sebelum subuh bersih, baru dia mandi. Sebelum subuh pun dia sudah niat dulu lah. Dia bersih, dia niat dulu, kemudian dia mandi. Mandinya pun tidak ada apa-apa. Juga saya ingat makruh juga kalau orang itu jima di malam hari, mengakhirkan mandinya setelah subuh. Walaupun sah, puasanya tetap sah. Juga makruh. Lebih baik malam hari sebelum subuh mandi dulu. Ya, sebelum subuh mandi dulu bersih. Karena kita mau persiapan juga tahajud, kita juga sahur dan sebagainya kan. Tetapi kalau seandainya antum ya kumpul dengan istri setelah subuh baru mandi karena antum malas tuh, orang udah mau ke masjid, dia sah, puasanya tetap sah. Puasanya sah. Asal dia hati-hati ya, jangan sampai ya. Ada lagi? Ya. Kita mau buka puasa bersama keluarga ya, sama-sama ramai-ramai. Apakah yang perkara-perkara yang sunnah atau ada adab kita boleh lakukan bersama keluarga?
Kalau kita beramai-ramai dalam berbuka puasa dengan anak istri dan keluarga, ketika kita berbuka puasa bersama-sama, ya adabnya satu, sebelum kita berbuka puasa kita berzikir dulu banyak. Asyhadu alla, menunggu itu ya, menunggu itu asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, diulang-ulang. Kemudian baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Baca lagi asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Terus juga kita mestinya kita terangkan juga kepada anak-anak, pada keluarga, adab-adab berbuka puasa. Supaya mereka tahu, ya ada berpuasa, ada berbuka, cuci tangan dengan air yang mengalir, dengan sabun yang bersih, duduk, ya. Kemudian diawali dengan basmalah, kemudian mengambil korma dulu, ya, dengan ganjil, ya, 1, 3, 5, 7 macam itu. Kemudian membaca doa iftar, ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabad dama wa btalaqat al-uruq wa thabatal ajr insyaallah. Kita ada doa-doa yang lain kan, boleh baca aja, boleh baca. Dia doa iftar. Juga sebelum, beberapa menit sebelum azan maghrib, itu kalau boleh dipimpin berdoa bersama. Pimpin satu orang berdoa, ayo kita berdoa 5 menit sebelum maghrib. Karena itu waktu yang mustajabah. Waktu mustajabah, satu orang berdoa, yang lainnya mengamini, ya, minta apa saja. Sampai maghrib, baru kita cuci tangan, kemudian kita itu ya. Kemudian kita jangan berlebih-lebihan, kasih tahu sama mereka kalau makan minum jangan berlebih-lebihan. Kalau ulama-ulama kita biasanya itu kalau berbuka itu mereka cukup sedikit dulu, makan korma beberapa yang ganjil, minum air. Ya. Kalaupun antum mau makan kue sedikit saja, makan tahu, makan tempe, atau makan kue dikit, ya. Ya, supaya perut ini tidak kaget istilahnya, tersedak, makan kenyang dulu. Ya, kemudian sempat itu kita azan maghrib, qomat, salat maghrib pun kita dalam kondisi nyaman lah. Tapi kalau budak-budak ini biasanya berbuka puasa makan syirap seperti ini, ya. Jus dimakan, kolak dimakan, ini dimakan. Jadi waktu maghrib pun sudah penuh situ. Ya, dalam kondisi seperti itu kita khawatir kalau sujud keluar semua. Karena sudah gitu. Tidak nyaman kalau sholat. Jadi dari awal, setelah itu kita sholat berjamaah maghrib, ya. Kemudian sholat ba'diyah maghrib. Kalau boleh setiap hari setelah salat berjamaah maghrib, salat ba'diyah maghrib, salat tasbih 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Ya. Baru setelah itu kita makan. Nah, setelah kita makan. Besoknya makan besar. Makan besar pun jangan berlebih-lebihan juga. Ya. InsyaAllah saya rasa cukup, mudah-mudahan insyaAllah ada manfaatnya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang paling barakah untuk kita dan manfaat kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya awlan awlin wa ya khair akhirin wa ya dhul quwwatil matin. Ya rahim wa sakin, ya rahman, yarhamna walidina wa masyaykhina wa jami'il muslimin farij anna wal muslimina ya rabbal alamin. Nas'aluka al-afwa wal afiyah wal ma'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. اللهم بلغ لنا في بكية من الشعبان وبلغنا رمضان وعينا على القيام والصيام وإذك من النيران ومن أهل القرآن يا رب العالمين. جعل هذا رمضان من أبرك رمضان لنا ومن أنفع رمضان لنا المسلمين وفرج على المسلمين أينما كانوا يا رب خاصة أخوانا من أهل غزة والفلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata wa abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina wa nabi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim.